Siti Aisyah SPD, peserta pembatik level 3 dari SMP Negeri 3 Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kali ini saya akan menampilkan audio pembelajaran pada pembelajaran Bahasa Indonesia dalam materi menelaah struktur teks cerita inspiratif. Selamat menyaksikan. Teks cerita inspiratif adalah teks yang di dalamnya terdapat pengalaman, baik itu bersifat fiksi atau non-fiksi, yang dapat menggugah, menginspirasi, dan memotivasi pembacanya. Jadi, singkatnya, teks cerita inspiratif ini berisi tentang pengalaman seseorang, baik itu yang bersifat fiktif ataupun cerita yang benar-benar terjadi, yang apabila dibaca oleh pembacanya, maka pembacanya akan terinspirasi. Begitulah paparan singkat tentang teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif terdiri atas 5 struktur. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah abstraksi. Di dalam abstraksi terdapat gambaran awal bagaimana tentang isi teks yang akan diceritakan penulis mengenai pengalaman yang ia alami, baik itu berdasarkan hayalannya maupun benar-benar terjadi dalam hidupnya. Yang kedua adalah orientasi. Nah, di dalam orientasi ini penulis mulai menceritakan mengenai tokoh-tokoh dan latar tempat di mana, suasana, waktu, tentang cerita yang dia alami. Struktur teks inspiratif yang ketiga yaitu komplikasi. Di bagian ini penulis mulai menceritakan bagaimana mulanya masalah terjadi di dalam pengalaman yang menginspirasi yang akan ia ceritakan. Di bagian keempat ada bagian yang namanya resolusi. Di bagian resolusi ini penulis menceritakan bagaimana tokoh menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Tokoh itu bisa dirinya sendiri, penulis itu sendiri, maupun pengalaman orang lain yang penulis pernah dengar, yang penulis anggap cerita itu bisa menginspirasi banyak orang. Bagian yang terakhir adalah koda. Di dalam koda ini, penulis akan memaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan cerita inspiratif yang ia sajikan kepada penulis. Untuk lebih jelas, mari kita bahas struktur teks cerita inspiratif itu dan saya kaitkan dengan cerita. Di sini ada cerita mengenai Rizka dan ulangan fisikanya. Baik, Rizka merupakan siswa kelas 9 di MA Al-Ikhlas Ujung Boni. Dia merupakan anak pendiam yang jarang bersosialisasi dengan teman-temannya. Ia merupakan anak tunggal, sementara kedua orang tuanya sibuk bekerja. Bahkan dalam kesehariannya di sekolah, Rizka juga jarang berkumpul dengan temannya. Jelas banget ya di sini. Abstraksi itu tadi saya paparkan bahwa itu adalah bagian awal. Bagaimana pengalaman atau bagaimana tokoh itu digambarkan oleh penulis. Nah, di bagian abstraksilah tahapan itu digambarkan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, orientasi. Suatu hari, Rizka akan menghadapi ulangan yang paling dia tidak sukai, yaitu mata pelajaran fisika. Nah, di sini jelas ya. Penulis mulai menggambarkan Rizka itu adalah seseorang yang tidak menyukai pelajaran fisika. Tadi orientasi itu berisi tentang bagaimana penulis memperkenalkan tokoh yang ada di dalam teks cerita inspiratif itu. Urwa adalah teman sekelasnya. Nah, dijelaskan juga nih Urwa itu bagaimana orangnya. Siapa Urwa? Nah, ternyata Urwa itu adalah juara fisika. Setiap ulangan, Urwa selalu mencetak nilai terbaik di kelasnya. Selanjutnya, Rizka sebenarnya ingin meminta bantuan pada Urwa untuk mengajari belajar fisika, tapi dia tidak berani bertanya. Nah, mulai nampak nih masalahnya, komplikasinya. Kita sampai di bagian akhir struktur teks cerita inspiratif, yaitu koda. Keesokan harinya, semua anak-anak kelas 11 sukses mengerjakan ulangan fisika. Bahkan semuanya mendapat nilai yang bagus termasuk Rizka. Setelah kejadian itu, Rizka semakin mudah bergaul dengan teman-teman lainnya. Semua siswi akhirnya menyadari bahwa setiap masalah akan bisa dicari jalan keluarnya jika saling bekerja sama dengan baik. Nah, koda itu tadi bagian kesimpulan dari seluruh teks cerita inspiratif yang ditulis oleh penulis. Di bagian
ini di dalam cerita Rizka dan Ulangan Fisika dipaparkan bahwa kesimpulannya adalah setiap masalah itu ada solusinya. Nah, itulah penjelasan mengenai 5 struktur teks cerita inspiratif. Nah, sudah paham bukan mengenai penjelasan tentang struktur-struktur yang terdapat pada teks cerita inspiratif? Sebelum kita menelaah sebuah teks, ada baiknya kita memahami dulu apa saja sih strukturnya yang ada di teks tersebut. Nah, kita lanjut bagaimana cara menelaah struktur yang ada di dalam teks inspiratif. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menelaahnya, saya mengutip satu buah video yang bersumber dari YouTube tentang bagaimana cara menelaah struktur teks inspiratif. Mari kita tonton videonya. Cerita inspiratif memang dapat menginspirasi pembacanya. Cerita inspiratif memiliki tema yang spesifik yang dikembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Cerita inspiratif memiliki alur yang dinamis sehingga bisa diikuti oleh pembacanya. Berbicara mengenai alur, maka ada kaitannya dengan struktur teks. Nah, bagaimana ya struktur teks cerita inspiratif? Struktur teks cerita inspiratif terdiri atas orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.